Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran PPKN kelas 7 dengan materi Kebinekaan Indonesia. Dengan capaian pembelajaran, peserta didik mampu menerima keberagaman dan perubahan budaya sebagai suatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat dan menanggapi secara proporsional terhadap kondisi yang ada di lingkungan sesuai dengan peran dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Yang pertama, bagian A, ada keberagaman gender. Pengertian gender. Pengertian atau definisi gender adalah jenis kelamin. Hal tersebut tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengan demikian, keberagaman gender adalah keberagaman jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Pembeda kedua kelompok gender ini berdasarkan aspek fisiologi, yakni perbedaan secara fisik berdasarkan secara biologis masing-masing, serta hormon yang mengatur fungsi biologis masing-masing. Perempuan memiliki fungsi reproduksi untuk mengandung dan melahirkan anak sebagai penerus generasi. Yang kedua, keberagaman gender adalah kesetaraan gender. Perempuan dan laki-laki punya hak yang sama di dalam bekerja dalam kegiatan perekonomian, untuk menjalankan tugas-tugas sosial, berpolitik, serta kegiatan keagamaan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Itulah yang disebut dengan kesetaraan gender. Yang selanjutnya, membangun kesetaraan gender. Di Indonesia, pemerintah juga terus berusaha membangun kesadaran gender di masyarakat. Di antaranya dengan membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 1983. Selain itu juga dibentuk Komisi Nasional Perempuan. Sedangkan untuk kegiatan politik, 30% dari wakil partai di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR harus perempuan. Membangun kesadaran gender. Yang pertama, dengan membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang selanjutnya dengan membentuk Komisi Nasional Perempuan. Dan yang selanjutnya keterwakilan 30% perempuan di DPR. Keberagaman suku. Berdasarkan survei di tahun 2010, Badan Pusat Statistik atau BPS menyebut bahwa di Indonesia terdapat sebanyak 1.340 suku. Jika dipandang dari bahasa serta budaya, setidaknya terdapat sekurang-kurangnya 300 suku bangsa di Indonesia. Keberagaman suku, yang pertama di Papua dan Maluku. Wilayah Papua dan Maluku memiliki jumlah suku bangsa yang paling banyak, terutama di kawasan Papua yang bergunung-gunung, dengan medan yang sulit hingga masyarakatnya terpisah satu sama lainnya. Ada ratusan suku di daerah ini. Suku terbesarnya adalah suku Asmat, Dani, Mi, hingga Arfak. Suku-suku pantai Papua memiliki banyak hubungan dengan suku-suku Maluku, seperti Ambon, Kei, Ternate, dan suku-suku di Pulau Halmahera. Yang kedua, adanya di Bali dan Nusa Tenggara. Ada 3 kelompok suku utama di kawasan ini. Di daerah paling barat, ada suku Bali yang tinggal di Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Lalu suku Sasak yang menjadi suku utama di Pulau Lombok. Di Pulau Sumbawa, ada suku Bima dan Sumbawa. Sedangkan di Pulau Timur di Nusa Tenggara terdapat puluhan suku. Suku-suku utama di daerah ini adalah Timor, Alor, Sumba, serta suku-suku di Flores, seperti Ende, Bajawa, hingga Manggarai. Terdapat pula suku yang berumah di atas laut, yakni suku Bajo di daerah Komodo. Yang ketiga, Sulawesi. Suku Laut Bajo juga ada di daerah Sulawesi di wilayah selatan, Tenggara, Tengah, hingga Utara. Namun di suku-suku utama di daerah ini adalah Bugis, Makassar, serta Minahasa. Terdapat pula puluhan suku lain di Sulawesi seperti Tolaki, Buton, Mandar, Toraja, Kaili, Gorontalo, hingga Sangir. Keberagaman suku yang keempat ada di Pulau Kalimantan. Kalimantan memiliki rumpun suku Dayak yang jumlahnya bisa mencapai ratusan.
seperti di Papua. Banyaknya di suku Dayak di Kalimantan terjadi karena wilayahnya terpisah-pisah oleh hutan yang sangat lebat. Selain suku-suku Dayak, Kalimantan juga memiliki suku Banjar, Bugis, Melayu, dan peranakan Tionghoa yang sudah berabad-abad bermukim di wilayah Kalimantan. Yang selanjutnya di Pulau Jawa. 4 suku utama di Pulau Jawa adalah suku-suku yang paling banyak warganya di Indonesia. Keempat suku itu adalah Jawa, Sunda, Madura, serta Banten. Selain itu, di Jawa juga terdapat 3 suku kecil, yakni Tengger dan Osing di Jawa Timur, serta suku Baduy di Banten. Di Jawa Tengah terdapat warga Jawa yaitu Banyumasan, sedang di Jawa Barat terdapat warga Cirebon. Yang keenam adanya di Pulau Sumatera. Di wilayah timur Pulau Sumatera serta kepulauannya merupakan wilayah utama suku Melayu. Dari suku inilah bahasa Melayu menyebar dan dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Indonesia sejak berabad-abad silam, sehingga dijadikannya bahasa Indonesia. Suku utama di pantai barat terdapat Minang, sedangkan di paling utara adalah Aceh. Selain itu terdapat suku Tapanuli, Batak Toba, Karo, Pasema, Rejang, Lebong, Mentawai, Nias, Alas, Gayo, Anak Dalam, dan lainnya. Keberagaman budaya yang ketiga. Banyak hal yang dapat dimasukkan sebagai budaya, mulai dari kesenian daerah, tradisi, upacara, arsitek rumah, peralatan rumah tangga, serta kerja, hingga adat istiadat sehari-hari. Keberagaman budaya yang mudah dikenali antara lain adalah kesenian, arsitektur, hingga tradisi dan upacara. Keberagaman budaya yang pertama adalah lagu daerah. Salah satu bentuk kesenian daerah yang mudah ditandai adalah seni suara serta musik. Setiap daerah memiliki lagu daerahnya masing-masing. Maka di Indonesia terdapat ratusan lagu daerah yang kalau dipelajari tidak akan segera habis. Beriringan dengan lagu daerah, terdapat alat-alat musik tradisional. Ada alat musik gordang, dan serunai di Sumatera. Ada angklung di Jawa Barat, ada gamelan di Jawa dan Bali, sape di Kalimantan, kolintang di Sulawesi, sasando di Nusa Tenggara, hingga tifa di Papua dan Maluku. Yang kedua, adanya tarian daerah. Masih terdapat ratusan tari di daerah lainnya di Indonesia. Yang terkenal di antara lain ada tortor dari Batak, serampang 12 dari Melayu, tari piring dari Minang, tari jaipong dari Sunda, tari serimpi dari Jawa, tari pendet dari Bali, ajat temui dari Datai dari Kalimantan, pakarena dari Sulawesi, cakalele dari Maluku, hingga tari cendrawasih dari Papua. Yang selanjutnya masih keberagaman budaya. Yang ketiga ada tradisi dan upacara. Sangat banyak tradisi dan upacara di Indonesia, mulai dari Papua hingga Aceh. Salah satu upacara yang terkenal di Papua adalah upacara bakar batu. Seluruh warga berkumpul untuk bersyukur atau mengikat perdamaian dengan berpesta bersama. Makanannya dimasak dengan menggunakan batu yang dibakar. Yang keempat ada rumah dan kampung adat. Keberagaman rumah serta kampung adat juga menunjukkan kebinekaan Indonesia. Rumah adat di 3 pulau besar yakni Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi umumnya merupakan rumah panggung. Lantainya tidak di tanah, melainkan berupa panggung dari kayu untuk berjaga-jaga dari ancaman banjir dan kemungkinan serangan dari binatang buas. Yang selanjutnya ada keberagaman agama. Keberagaman agama dalam beragama di Indonesia ditandai dengan adanya 6 agama resmi yang diakui oleh negara. Setiap pemeluk agama menjalankan keyakinan dengan melakukan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing. Meskipun berbeda agamanya, masyarakat tetap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Keberagaman agama yang pertama yang diakui oleh negara Indonesia adanya agama Islam. Agama Islam berkembang di wilayah Nusantara atau Indonesia sekitar abad ke-13, yang ajarannya diperkenalkan oleh para pedagang dari Gujarat, India.
Timur Tengah, Persia, dan Cina. Al-Quran merupakan kitab sucinya. Rumah ibadat umat Islam disebut masjid. Umat Islam merayakan beberapa hari besar, di antaranya Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Secara umum, pemuka agama disebut sebagai ulama. Agama yang kedua adalah Hindu. Agama Hindu berkembang di wilayah Nusantara atau Indonesia sekitar abad keempat. Kitab suci agama Hindu disebut Weda. Rumah ibadah umat Hindu ada yang disebut pura, candi, kuil, balai basara. Di antaranya hari raya umat Hindu adalah Nyepi, Galungan, dan Kuningan, Saraswati, dan Siratwatri. Rohaniwan Hindu disebut Pandita atau Pinandita. Agama yang ketiga adalah Kristen. Agama Kristen berkembang di wilayah Nusantara atau Indonesia sekitar abad ke-16. Diperkenalkan oleh bangsa Eropa. Kitab suci agama Kristen adalah Alkitab. Hari besar umat Kristen adalah hari Natal, hari kematian Yesus Kristus, yang lazim disebut juga hari Jumat Agung, hari Paskah, hari kenaikan Yesus Kristus, dan hari Pentakosta. Rumah ibadah agama Kristen disebut gereja. Secara umum, pemimpin umat Kristen disebut pendeta atau gembala. Kensema, agama dan perkosan gereja di Bidamesal. Agama yang keempat adalah agama Katolik. Agama Katolik berkembang di wilayah Nusantara atau Indonesia melalui misionaris berkebangsaan Portugis atau Spanyol dan Belanda sekitar abad ke-16. Ajarannya bersumber pada Alkitab atau Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Magisterium, ajaran atau pemimpin dari gereja, serta tradisi gereja. Rumah ibadah umat Katolik disebut gereja. Hari besar umat Katolik antara lain adalah Natal, Paskah, kenaikan Yesus Kristus, dan Pentakosta. Gereja Katolik dipimpin oleh Paus yang bekerja sama dengan para kardinal, uskup, dan dibantu oleh para imam atau pastor. Agama yang kelima adalah Buddha. Agama Buddha berkembang pesat di wilayah Nusantara atau Indonesia dari India sekitar abad ke-8. Agama Buddha didasarkan pada kitab suci Tripitaka. Tempat ibadah agama Buddha adalah vihara, kalenteng, bio, candi, arama, kuil, dan cetia. Hari besar agama Buddha antara lain adalah Magha Puja, Waisak, Asada, dan Katina. Rohaniwan Buddha disebut biksu. Agama yang keenam adalah Konghucu. Agama Konghucu sudah tersebar berabad-abad lamanya di wilayah Nusantara atau Indonesia. Seiring masuknya orang Tionghoa dari daratan Tiongkok, kitab suci agama Konghucu adalah Sisu dan Wujing. Tempat ibadah umat Konghucu disebut Kalenteng, Kongma Miao, Litang, Bio, dan Suetang. Tahun baru Imlek, Cap Gome, hari lahir dan wafat Nabi Kongji, serta King Ming merupakan hari besar yang dirayakan umat Konghucu. Rohaniwan agama Konghucu disebut juga Jiangseng, Wensi, atau Suensi. Yang selanjutnya adalah keberagaman ras antar golongan. Keberagaman lain yang terdapat di Indonesia adalah keberagaman ras dan antar golongan. Yang pertama, adanya keberagaman ras. Warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata, hingga bentuk tubuh setiap orang berhubungan dengan ras masing-masing. Semua ras tersebut ada dan bercampur baur satu dengan yang lain di Indonesia. Keberagaman inilah yang ikut memperkaya kebinekaan di Indonesia, yang membanggakan sampai saat ini. Yang selanjutnya ada keberagaman antar golongan. Keberagaman golongan itu dapat menyangkut tingkat ekonomi, pilihan organisasi dan politik, maupun golongan soal pekerjaan dan kegiatan di masyarakat. Yang selanjutnya, menjaga nilai kebinekaan. Yang pertama, nilai penting kebinekaan. Setiap orang maupun kelompok juga akan meningkat kualitasnya bila berhubungan dan bekerja sama dengan orang atau kelompok lain yang berbeda dengan dirinya.
Masyarakat yang menutup diri dan menolak bekerja sama dengan masyarakat lain yang berbeda tidak akan dapat maju, malah akan menurun. Kelompok masyarakat yang menolak bekerja sama dengan masyarakat lain yang berbeda akan mengalami entropi budaya atau penurunan kualitas budaya. Hal tersebut berlaku pada setiap kelompok gender, pada suku, pada pemeluk agama, dan juga pada setiap ras maupun golongan. Kalau ingin maju, harus siap bekerja sama dengan gender, suku, pemeluk agama, hingga ras atau golongan yang berbeda dengan dirinya. Yang selanjutnya, menjaga kebinekaan, menghargai, membangun hubungan, serta bekerja sama dengan orang atau kelompok yang berbeda. Itulah yang harus dilakukan dalam menjaga kebinekaan, baik pada kelompok gender, suku, dan budaya, pemeluk agama, juga kelompok ras serta golongan. Dengan melakukan 3 hal itu, kebinekaan terjaga dan bangsa Indonesia dapat maju. Terima kasih, sekian tentang materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.